Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa channel Ruqyah Baitul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, walaupun di masa pandemi yang kita kenal dengan Omikron. Kesehatan kita tetap Allah berikan kesehatan ya. Allah tetap kucurkan kenikmatan, rezeki dan segala kenikmatan untuk menunjang aktivitas dan ibadah kita bersama. Pada kesempatan kali ini kami sedang berada di Masjid Falahuddin yang terletak di Jalan Tamin, Bandar Lampung. Masjid ini sangat fenomenal karena sudah didatangi oleh banyak ulama yang sudah terkenal ya di Bandar Lampung ini. Beberapa asatidzah, para ustadz dan ulama di Indonesia sudah hadir memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Masjid Falahuddin ini. Yang mungkin masih teringat adalah almarhum Syekh Ali Jabir. Beliau pernah memberikan tausiah, pencerahan agama kepada masyarakat Bandar Lampung di tempat ini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sudah sampaikan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin, Allahumma amin. Ya, pada kesempatan kali ini kami pelaku Ruqyah Syariah atau praktisi Ruqyah Syariah di Bandar Lampung mengadakan silaturahim di Masjid Falahuddin ini untuk kita kembali mempererat silaturahmi sesama peruqyah syariah di Bandar Lampung, dan kita ingin menghasilkan hasil-hasil yang bisa bermanfaat tentunya. Nanti pengurus atau takmir dari Masjid Falahuddin akan memberikan gambaran yang secara detail tentang keadaan Masjid Falahuddin ini berupa kegiatan-kegiatan rutin, baik mungkin harian, mingguan, bulanan dan sebagainya, yaitu Ustadz Haji Samsudin SAG. Mudah-mudahan beliau memberikan pencerahan yang bisa kita mengambil manfaatnya. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan kami di channel ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share kegiatan kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya akan sedikit memberikan gambaran terkait kondisi Masjid Falahuddin, di mana awalnya ini merupakan sebuah musola yang kecil. Kemudian karena emang adanya niat baik dan kerukunan di antara para pengurus, kemudian juga persatuan mereka di antara para pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat, akhirnya semakin lama berkembanglah menjadi suatu masjid yang terletak di Kota Bandar Lampung yang berada di Jalan Tamin nomor 45 Sukajawa, masuk Kecamatan Tanjung Karang Barat. Masjid ini terbuka untuk siapapun yang ingin mengadakan kegiatan di tempat kami. Silakan gunakan fasilitas yang ada di masjid kami. Adapun kegiatan yang ada di Masjid Falahuddin, kita mengadakan kajian setiap Rabu subuh, setiap Rabu pada subuh. Kemudian juga kajian hari Sabtu pada subuh. Itu setiap pekannya. Ditambah lagi dengan kajian bulanan Ahad pekan kedua. Kemudian malam Ahad pekan ketiga dan pekan keempat kita pun adakan kajian. Kami himbau kepada kaum muslimin yang berada di sekitar Masjid Falahuddin dan sekitarnya bisa meluangkan waktu untuk dapat hadir di Masjid Falahuddin untuk sama-sama kita mengadakan kajian. Insya Allah kami siapkan ya sedikit minum teh, kopi dan snack lah untuk sama-sama menghangatkan suasana. Kemudian juga di Falahuddin ada fasilitas PAUD, dan lantai kedua di ruangan PAUD itu ada 6 ruangan yang digunakan untuk rumah tahfiz Falahuddin, di mana rumah tahfiz Falahuddin ini sudah terdaftar sekitar 400 lebih anak yang menjadi santri TPQ Falahuddin dan rumah tahfiz Falahuddin. Alhamdulillah kemarin sudah 2 kali mengadakan sudah beberapa juz di antara anak-anak kita. Kemudian juga di belakang saya ini ada ambulan. Ini memang khusus untuk masyarakat di sekitar Falahuddin yang ingin menggunakan, baik dia yang sakit ataupun keluarga almarhum yang meninggal ingin dimakamkan tempat jauh di kampungnya, silakan gunakan fasilitas yang ada. Ataupun untuk apa yang keperluan masyarakat sekitar Falahuddin, silakan menggunakan fasilitas yang ada termasuk ambulan ini. Kemudian juga
kita berdayakan masyarakat yang belum ada usaha ataupun belum bekerja, kita pekerjakan sebagai karyawan untuk diisi ulang air minum. Dan kita pun sediakan fasilitas kantin dakwah. Kantin dakwah itu ada satu dua orang yang menunggu kantin tersebut, sementara masyarakat yang ingin berjualan dipersilahkan dengan syarat jualannya, dagangannya tidak sama dengan yang lain. Di kantin dakwah itu ada 20 orang lebih yang menitipkan dagangannya dengan bermacam-macam jenis makanan dengan syarat tidak sama makanannya. Kemudian juga ada satu program khusus di mana kami setiap malam Ahad mengadakan mabit. Kami mengajak pada kaum muslimin yang berada di sekitar Masjid Falahuddin dan sekitarnya, mari sama-sama kita ramaikan masjid kita malam Ahad, kan besok libur. Kita bisa bersama mabit, kita baca Quran, kita sholat malam, luangkan waktu sepekan sekali untuk sama-sama kita i'tikaf di Masjid Falahuddin. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin bisa sama-sama kita memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua, dan tatkala kita memakmurkan masjid maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya di tempat kita ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku kaum muslimin di seluruh penjuru tanah air dan di mana saja, sungguh karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita ada. Karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita menjadi tidak ada. Dan pada saatnya kita akan diadakan lagi. Perjalanan kehidupan manusia adalah proses yang panjang, dari mula di alam ruh, di alam rahim di dunia, di barzah dan seterusnya sampai menuju akhirat dan masuk ke dalam surga atau neraka adalah skenario perjalanan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan hidup manusia ini bersama-sama sebagai makhluk sosial dalam hal apapun, termasuk dalam membangun kebersamaan di dalam dakwah. Kami praktisi ruqyah di Lampung yang sudah tergabung dalam forum komunikasi peruqyah syariah Lampung, senantiasa bersinergi membangun dakwah secara bersama-sama yang berangkat dari latar belakang pendidikan yang berbeda, komunitas bahkan ormas Islam yang sama-sama berbeda juga. Tapi di sini kami bersatu membangun dakwah yang syariah dengan ruqyah supaya sinergi dalam rangka memerangi kesyirikan. Sungguh karena dimanapun adanya, jika dakwah-dakwah yang ada di atas dunia kemudian dikumpulkan menjadi satu dibandingkan dengan dakwah yang dibangun oleh Rasul SAW dulu, selamanya dakwah-dakwah yang ada di atas dunia tidak pernah akan menyamai keagungan dakwah yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Karenanya bersama komunitas ini kami ingin menyatukan dakwah-dakwah yang tujuannya adalah menyelamatkan manusia supaya terbebas dari kesyirikan, kembali kepada Allah dengan ruqyah. Dan Masjid Falahuddin adalah salah satu tempat yang menjadi posko diadakannya ruqyah syariah di Lampung. Karenanya bagi siapa saja saudaraku kaum muslimin dari mana saja, dimanapun adanya yang ingin mendapatkan manfaat dari ruqyah syariah, boleh hadir ke Masjid Falahuddin Jalan Tamin bersama Ustadz Kiai Haji Samsudin, Sarjana Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini merupakan ruangan serambi sisi kiri Masjid Falahuddin, di mana terkadang kita gunakan untuk anak-anak sholat berjamaah. Kita pisahkan mereka di sini, dan juga dimanfaatkan untuk ruangan belajar anak-anak tahfiz kelas malam, di mana santri malam kan itu membutuhkan 8 ruang kelas.
Sementara saat ini posisi ruangan yang ada di atas itu hanya 6 kelas. Maka kita manfaatkan Serambi Falahuddin ini untuk kelas tahfiz, dan sebagian lagi kita gunakan di ruang utama Masjid Falahuddin untuk kelas tahfiz yang satunya, artinya 2 kelas. Dan juga di depan saya ini ada sedikit hidangan. Nah, hidangan inilah yang selalu kami sajikan untuk para jemaah yang hadir pada kajian di Rabu subuh dan Sabtu subuh. Selalu kita berikan hidangan kepada seluruh jemaah yang hadir. Begitupun saat di kajian Ahad kedua, kita berikan mereka sarapan pagi setelah kajian. Ya, bentuknya kadang makanan bubur ayam, uduk ataupun lontong ya, yang merupakan sajian sarapan. Dan kami imbau mungkin kepada jamaah kaum muslimin yang mempunyai kelebihan harta ingin berinfak, silahkan untuk menyalurkan infaknya bisa ke Masjid Falahuddin. Insya Allah akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita, karena kita sudah melaksanakan satu kegiatan, yakni berbagi bingkisan seperti sembako kepada beberapa jemaah yang ada di Masjid Falahuddin yang ekonominya saat itu terpuruk karena adanya Covid. Kita berikan bantuan sebanyak 140 kantong sembako. Itu merupakan infak daripada jamaah Masjid Falahuddin. Mudah-mudahan infak yang diberikan akan Allah ganti dengan sesuatu yang terbaik. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Said, hidangan yang sudah disediakan ini? Alhamdulillah, hidangannya bisa menjadikan perantara kenyang, mudah-mudahan barokah, sehingga terus ya macam-macam. Ini ada gorengan dengan beragam rasa, gorengan rasa tempe, rasa bakwan dan lain-lain. Mudah-mudahan menjadi peluang kesolehan yang senantiasa mengalir bagi siapa saja yang infak, apalagi infaknya melalui masjid. Maka melihat sisi masjid itu menghasilkan pahala atau tidaknya bukan dilihat dari banyaknya dana yang masuk, tapi sungguh ketika masjid itu ada kegiatannya, berarti dana-dana yang kita titipkan di sana tersalurkan. Maka jangan ragu-ragu ketika harus menitipkan dana ke masjid, yang di masjid itu banyak sekali kegiatannya. Bayangkan dan pikirkan yang selama ini orang menganggap jariah itu hanya kalau untuk pembangunan, padahal tidak selalu demikian. Pikirkan jika satu butir beras yang Anda infakkan kemudian dikonsumsi oleh seorang penghafal Al-Quran yang karena hafalannya itu kuat, sebab jasadnya yang kuat, sebab nasi yang dikonsumsi dari Anda, maka Anda akan mendapatkan pahalanya. Jika si hafiz Quran itu dia di malam hari mendirikan sholat karena kuat jasadnya, karena berawal dari mengkonsumsi beras yang Anda berikan lewat infak masjid, dan segala sesuatu yang menjadi amal soleh seorang penghafal Al-Quran atau seorang yang beribadah ke masjid ikut mengkonsumsi dari bagian infak yang tersalurkan dari Anda sudah bentuk makanan, itu pun menjadi aliran pahala yang terus menerus. Jangan ragu-ragu untuk berinfak ke masjid yang banyak kegiatannya. Salah satunya adalah masjid kita ini, Masjid Falahuddin. Hubungi Pak Ustadz Kiai Haji Samsudin. Wassalamualaikum.